Seorang pria bernama Yije tengah berada di alam lain bersama dengan makhluk kematian yakni Death yang langsung menembak kepalanya. Saat sadar, Yije terjatuh dari pesawat. 7 tahun lalu, Yije memiliki pacar bernama Jisoo. Saat kuliah, ia mulai mencari kerja dan mendapat panggilan wawancara di perusahaan Taekang Group. Di perjalanan, Yije melihat seorang pria bunuh diri. Dan itu membuatnya syok. Saat sesi wawancara, Yije jadi tak fokus dan akhirnya dia pun gagal. Waktu berjalan, selama 7 tahun, Yije menjalani hidup dengan bekerja paruh waktu untuk membayar hutang biaya kuliahnya, sambil terus menulis surat lamaran kerja. Hingga akhirnya berhasil mendapat panggilan wawancara kembali. Saat diwawancara, HRD meremehkannya karena bekerja paruh waktu. Namun, pimpinan TU memujinya karena tekun. Dan itu membuat Yije yakin dia diterima. Setelah selesai, temannya menelpon dan bilang jika Yije telah tertipu investasi palsu Hyunso. Yije bergegas, namun Hyunso sudah kabur. Yije yang kesal pun membuat keributan. Dan akhirnya diamankan di kantor polisi. Yije bilang ia ditipu investasi, namun polisi bilang ia tak bisa menuntutnya. Saat ia pulang, ia melihat Jisoo pulang dengan pria lain. Yije lalu mendatangi Jisoo. Jisoo memberikan uang untuknya, namun Yije terpaksa ingin putus karena ia merasa tak bisa memberikan kebahagiaan dan hidup yang layak untuk Jisoo. 그만하자. Saat Yije tiba di rumah, Yije terkejut melihat barang-barangnya ada di luar. Pemilik rumah mengusirnya karena menunggak sewa. Keesokannya, Yije mendapat pesan jika ia gagal diterima di Taekang Group. Dan itu membuatnya semakin frustasi dengan kehidupan. Malam harinya, Yije berdiri di atap gedung dan menulis wasiat jika kematian adalah cara mengakhiri penderitaan. Lalu Yije pun melompat. 나 죽은 건가? Setelah itu, Yije tersadar kembali dan ada di pesawat dengan wajah berbeda. Lalu, Death ada di sampingnya membacakan wasiat Yije. Death marah karena Yije meremehkan kematian. Death lalu membawa Yije ke alam lain. Dan Yije kebingungan. Death bilang ia akan menghukum Yije karena sudah mengejeknya. Death mencekik lalu menjatuhkan Yije ke kolam penuh makhluk. Saat sadar, Yije ketakutan. Lalu Death bilang jika Yije akan mati sebanyak 12 kali lagi dan akan memasuki tubuh yang berbeda-beda saat bangun, lalu merasakan kematian menyakitkan. Namun jika berhasil menghindar, Yije bisa terus hidup dengan tubuh barunya. Lalu, Death pun menghilang. Setelah itu, pesawat mengalami turbulens. Yije ketakutan lalu memakai pelampung. Pramugari datang menenangkannya, lalu pesawat normal kembali. Yije kemudian melihat-lihat sekitar dan terkesima dengan barang-barang mewah di sana. Lalu, bola ingatan masuk ke otaknya. Tubuh barunya bernama Park Jin-tae, anak pemilik Taekang Group dan kini CEO Taekang Group yang berambisi menjadi lebih unggul dari kakaknya. Saat Yije tahu tubuhnya adalah CEO Taekang Group, Yije pun ingin terus hidup. 이왕지사 이렇게 된 거 살자. Tapi tiba-tiba, baling-baling pesawat terbakar dan situasi jadi kacau. Yije memakai sabuk pengaman, lalu pesawat terbuka. Dan awak pesawat terbang keluar. Setelah itu, pesawat pun akhirnya meledak dan Yije kembali tewas. Saat sadar, Yije ada di pintu neraka bersama Death yang memegang pistol. Saat Death menembak kepalanya, kehidupan baru dimulai. Yije bilang ini seperti game. Yije lalu tanya apa yang terjadi dengan Jin-tae. Death bilang setiap tubuh yang kau tempati artinya orang itu sudah mati. Dan kau memainkan ulang.
Namun, kau mungkin punya akhir berbeda. Dan jika Yije gagal bertahan, Yije akan berada di neraka. Det lalu mengajak Yije keliling neraka. Suara jiwa-jiwa yang kesakitan pun membuat Yije ketakutan. Yije kembali lalu menangis. Det bilang jika berhasil bertahan, Yije tak akan ke neraka. Det lalu menembak kepala Yije. Yije terbangun di ketinggian dan terombang-ambing. Lalu ingatan masuk. Tubuhnya bernama Jae-sop, seorang penggemar olahraga ekstrim, dan kini ia melakukan terjun bebas tanpa parasut untuk mendarat di sebuah jaring yang disiarkan di TV. Yije percaya diri karena kemampuan Jae-sop. Dan produser TV merasa senang karena ratingnya naik. Namun Yije justru gagal mendarat dan kembali tewas. Di tempat lain, tampak dua mayat tengah ditangani polisi, dan ada foto Yije di sana. Yije kembali ke tempat Det, dan bilang Jae-sop ceroboh. Det lalu mengingatkan jika Yije juga sama. Saat Det akan menembak, Yije ngomel karena kesulitan. Det bilang cari tahu sendiri caranya karena ini hukuman. Det lalu bilang jika Yije punya dosa besar lain yang membuatnya akan masuk neraka. Yije bilang, aku tak menyakiti siapapun. Lalu, Det kembali menembaknya. Yije bangun sebagai pelajar culun, bernama Hyoksu, yang hidup bersama ibunya dan selalu dibully oleh pelajar bernama Jinsang. Namun, Hyoksu tak bisa mengadu. Hyoksu tak mau ibu khawatir. Hyoksu merasa sekolah adalah neraka, dan ia akhirnya memutuskan bunuh diri. Yije duduk di bangku dan membaca wasiat Hyoksu. Lalu Yije senang jika ia tak akan mati kali ini kecuali lompat dari atap. Setelah itu, Jinsang datang memukulnya. Yije marah lalu menghajar Jinsang. Namun, Yije kalah saat teman Jinsang bernama Taesok datang dan menghajarnya. Saat pulang sekolah, Jinsang menghajarnya. Saat Taesok bilang cukup, Jinsang pun menampar Taesok. Minji datang dan menyuruhnya berhenti. Jinsang pun pergi. Yije pulang ke rumah Hyoksu. Saat melihat foto Hyoksu, Yije pun teringat dengan ibunya. Lalu ibu Hyoksu pulang, dan mereka makan bersama. Setelah itu, Jinsang mengirim pesan agar Yije membawakannya uang besok. Yije lalu memikirkan Taesok dan dapat ide. Keesokannya di kelas, Taesok izin ke toilet dan Yije mengikutinya. Yije tanya kenapa bukan Taesok yang jadi bos padahal dia kuat. Taesok bilang Jinsang mudah dikalahkan. Namun Jinsang punya backingan yang sangat kuat, bernama Songhyop. Yije pun membuat rencana. Di kantin saat Yije makan, Jinsang datang mendorong kepalanya. Yije lalu membalas dengan menyiram mie pada Jinsang. Lalu pergi. Saat Jinsang menyuruh Taesok mengejar, Taesok menolaknya. Sebelumnya, Yije bilang jika Taesok tak boleh mengganggu rencananya jika ingin Jinsang kalah. Jinsang menemui Songhyop dan mengadu. Di kelas, Taesok melihat Yije membaca komik dan takut Yije tak punya rencana. Lalu, Songhyop datang ke kelas. Songhyop tanya apa Taesok yang melakukannya. Lalu, Jinsang menunjuk Yije. Songhyop melihat Yije yang culun dan jadi marah pada Jinsang karena kalah dari anak lemah. Juga karena membuang-buang waktunya. Songhyop bilang jika ia bukan teman Jinsang lagi. Saat Jinsang akan memukul Yije, Taesok datang dan menamparnya jengkel. Dan sejak hari itu, orang-orang di sekolah merendahkan Jinsang. Di malam hari, Yije berolahraga. Lalu Jinsang datang. Yije bilang ini semua karenamu. Jinsang pun frustasi.
Saat pulang, Yije hampir tertabrak truk karena lengah. Lalu, Jinsang datang memukul kepalanya dengan batu dan Yije pun tewas keempat kalinya. Yije kembali ke tempat Det dan ngomel-ngomel tentang Jinsang. Lalu bilang kenapa aku harus berjuang jika tetap masuk neraka. Det melemparnya, lalu bilang kau harus berusaha. Det lalu menembak Yije kembali. Yije terbangun dengan kepala tertutup dan badan terikat. Di hadapan mafia yang akan menyiksanya karena menyembunyikan seorang wanita juga uang milik mereka. Lalu ingatan masuk. Tubuhnya bernama Juhun, seorang pemecah masalah dalam geng mafia yang ahli bertarung. Dan mengajak seorang wanita bernama Enje kabur agar bisa hidup bebas. Ia juga mencuri uang 10 miliar dan menyembunyikannya. Namun, bos keburu menangkapnya. Dengan kemampuan Juhun, Yije pun berhasil menghajar para mafia yang menangkapnya. Lalu, Yije melarikan diri naik motor untuk mencari uang 10 miliar itu. Saat kabur, mafia yang sadar melihat lalu melapor pada bos. Semua mafia mengejar Yije. Juga berusaha menembaknya, namun tak kena karena Yije menggunakan kemampuan yang dimiliki Juhun. Nah, itu tadi episode 1 dan 2 Death Game. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.